Pada minggu kali ini saya akan membahas dari suatu artikel mengenai judul yaitu 10 tips memilih rumah subsidi yang berkualitas supaya hunian tenang serta nyaman. Nah, mungkin di sini pada zaman yang sekarang kita disuguhkan dengan banyak pilihan menarik bagi orang-orang yang ingin memiliki tempat tinggal sendiri dengan harga yang terjangkau. Namun, dalam memilih rumah subsidi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar kita dapat memiliki rumah yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini akan membahas tips yang berguna untuk membeli rumah subsidi yang berkualitas sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik di tempat tinggal kita sendiri. Yang pertama, riset dan informasi yang teliti. Langkah pertama yang penting adalah melakukan riset serta mengumpulkan informasi yang teliti tentang program rumah subsidi yang tersedia di wilayah Anda. Nah, cari tahu persyaratan, prosedur aplikasi, berbagai pilihan yang ada, periksa juga kebijakan pemerintah terkait rumah subsidi serta peraturan yang berlaku. Semakin kita memahami program rumah subsidi, maka semakin siap kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, lokasi yang strategis. Salah satu faktor utama dalam memilih rumah subsidi adalah lokasi. Pastikan rumah subsidi yang kita telah pilih terletak di daerah yang strategis, dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta akses transportasi yang benar-benar memudahkan kita. Pertimbangkan pula kondisi lingkungan sekitar, serta potensi pertumbuhan nilai properti di masa depan. Lokasi yang baik akan memberikan nilai tambah bagi investasi jangka panjang kita. Yang ketiga, infrastruktur serta fasilitas. Pasti periksa kualitas infrastruktur dan fasilitas yang disediakan di komplek perumahan subsidi. Pastikan ada akses air bersih, listrik yang memadai, sistem drainase yang baik, serta akses internet. Selain itu pula, perhatikan juga fasilitas tambahan seperti taman, area bermain anak atau playground, serta keamanan yang memadai. Semakin baik infrastruktur serta fasilitas yang disediakan, semakin nyaman dan fungsional rumah subsidi kita. Yang keempat yaitu kualitas konstruksi serta bahan bangunan. Nah, ini sangat penting untuk memperhatikan kualitas konstruksi serta bahan bangunan yang digunakan dalam rumah subsidi. Periksa apakah rumah tersebut memenuhi standar teknis serta keamanan yang ditetapkan. Pastikan struktur bangunan kokoh serta material yang digunakan berkualitas baik dan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan baik juga. Nah, ini akan memastikan rumah yang tahan lama serta minim permasalahan teknis di masa depan. Kemudian yang kelima yaitu legalitas dan dokumen yang lengkap. Sebelum membeli rumah subsidi, pastikan juga semua legalitas dan dokumen yang terkait dengan rumah tersebut lengkap serta sah. Periksa sertifikat kepemilikan tanah, izin-izin bangunan, serta perjanjian dan kontrak dengan pihak pengembang. Jika perlu, minta juga bantuan dari ahli hukum atau notaris untuk memastikan semua proses hukum terkait dengan pembelian rumah berjalan dengan lancar. Kemudian yaitu yang keenam yaitu kebutuhan serta faktor keluarga. Nah, pertimbangan pula kebutuhan serta faktor keluarga kita dalam memilih rumah subsidi. Apakah rumah tersebut cukup luas untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga kita? Apakah ada jumlah kamar yang memadai? Juga perhatikan rencana masa depan kita. Apakah rumah subsidi ini dapat menampung pertumbuhan keluarga kita dalam beberapa tahun ke depan? Pastikan rumah tersebut juga sesuai dengan kebutuhan serta memberikan kenyamanan bagi kita dan keluarga. Yang ketujuh, ketersediaan layanan serta fasilitas umum. Nah, selain fasilitas di dalam komplek perumahan, penting juga untuk mempertimbangkan ketersediaan layanan dan fasilitas umum di sekitar lingkungan tersebut. Pastikan ada akses ke fasilitas pendidikan seperti sekolah dan universitas, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan, serta tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan sarana transportasi yang memadai. Lingkungan yang lengkap akan mempermudah kehidupan sehari-hari kita. Kemudian nomor 8 yaitu keamanan dan lingkungan. Nah, keamanan merupakan faktor penting dalam memilih rumah subsidi. Periksa sistem keamanan yang ada, seperti adanya pagar keliling, sistem pengawasan CCTV, dan keberadaan petugas keamanan di kompleks tersebut. Selain itu pula, perhatikan juga lingkungan sekitar. Apakah lingkungan tersebut aman serta nyaman untuk ditinggali? Jika memungkinkan, kunjungi komplek
rumah tersebut pada berbagai waktu untuk melihat suasana dan keamanan yang sebenarnya. Kemudian kesembilan, yaitu perencanaan keuangan yang matang. Nah, ini yang paling penting juga. Sebelum memilih rumah subsidi, pastikan kita telah melakukan perencanaan keuangan yang matang. Tinjau kemampuan keuangan Anda untuk membayar uang muka dan cicilan rumah subsidi tersebut. Pertimbangkan pula biaya-biaya tambahan seperti biaya pemeliharaan, pajak properti, serta biaya asuransi. Pastikan kita memilih rumah yang sesuai dengan anggaran dan kemampuan keuangan Anda agar dapat mengelola pembayaran dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu konsultasi dengan ahli properti ataupun pengembang. Nah, jika kita memiliki keraguan atau pertanyaan dalam memilih rumah subsidi, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan ahli properti ataupun pengembang yang terpercaya. Mereka dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai saran dan panduan yang spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan yang meminta klarifikasi untuk dapat memastikan membuat keputusan yang tepat. Karena dalam memilih rumah subsidi yang berkualitas, kesabaran, penelitian, dan perencanaan yang matang itu sangat diperlukan. Jangan terburu-buru pula dalam mengambil keputusan, tetapi pastikan kita melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek yang telah disebutkan di atas tadi. Dengan demikian, kita dapat memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.